Oke, yes. Baik, terima kasih Bu Arek atas arahannya. Bapak Ibu, ini yang Excel 1D. Nanti di akhir setelah ini saya akan menjelaskan terkait untuk yang program diploma sama sarjana, di mana nanti akan ada pemappingan di Excel 1E, tetapi Bapak Ibu nggak kerjakan. Excel 1E itu nanti dari tim MKCU dan MKWK, nanti Excel tersebut akan kita share ke Bapak Ibu Prodi yang di program sarjana dan diploma untuk memasukkan nilai-nilai pembobotan serta RPS-nya, gitu ya. Jadi nanti di ending setelah workshop ini akan saya jelaskan. Mungkin tanpa berlama-lama, kita persilakan Pak Heru Suwoyo untuk memberikan penjelasan terkait dengan Excel 1D-nya. Baik, Silakan Pak terima Heru. kasih. Ya, Pak Hafiz. Izin Pak Hafiz dan Bu Erna, kita langsung masuk pada sesi penyampaian saja. Boleh. Saya ingin share beberapa file melalui Google Chrome karena akan loncat-loncat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di dalamnya itu eh, apa yang pernah Bapak Ibu sekalian sudah siapkan. Kira-kira begitu. Pak Hafiz, saya ingin konfirmasinya sudah terlihat atau belum? Sudah Pak Heru. Udah ya. Ya. Bentar saya harus hide bagian ini. Tapi tadi ke stop. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita langsung mulai saja. Apa yang akan kita lakukan hari ini itu sebenarnya akan menjawab yang sebelumnya diminta untuk dikosongkan pada RPS. Kalau kita tengok kembali di template RPS kita di bagian sebentar, di bagian ini Bapak Ibu sekalian diminta untuk menunggu ya masing-masing mata kuliah pada Excel 1 ini 1D sebenarnya ya. Bagian ini diisi dengan pembobotan masing-masing mata kuliah pada Excel 1D karena sebelumnya satu satu C itu waktu itu direncanakan untuk tentang pembobotan ini, tapi ternyata satu C digunakan untuk Kode mata pendaftaran kuliah. mata kuliah ya Pak Hafiz ya. Ya, kode. Ya, atas Hmm. dasar itu ini nanti mungkin maksudnya adalah 1D. Hmm. Sementara dapat dikosongkan terlebih dahulu. Selain itu akan menjawab di bagian ini, bobot penilaian. Nah, bagian ini mengikuti pada komponen penilaian sub CPMK, sementara dapat dikosongkan. Nah, kira-kira apa yang kita akan lakukan hari ini itu demi kelengkapan dari RPS. Maka tadi yang disampaikan oleh Bu Warek akan revisi RPS-nya itu benar adanya. Gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian boleh mungkin langsung mempersiapkan SAP yang sudah dibuat, kemudian sediakan satu Excel gitu ya, kemudian buka RPS yang waktu itu mungkin sudah disiapkan draftnya. Nah, oke, selanjutnya kita tengok bagian SAP. Jadi apa yang kita akan lakukan hari ini berangkat dari yang kita telah selesaikan di SAP. Bapak Ibu mungkin ingat di bagian pojok kiri bawah itu ada distribusi eh, persentase dan kontribusi mata kuliah mendukung CPL dalam bentuk SKS. Yang kita akan perlukan itu adalah bagian persentase ini. Dan dari sini kita juga tahu bahwa mata kuliah yang kita siapkan SAP-nya ini memiliki kontribusi dalam menjamin ketercapaian CPL yang mana. Mengacu pada tabel yang di pojok kiri bawah ini, kita tahu bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertanggung jawab menjamin ketercapaian CPL 2 dan CPL 5 yang masing-masingnya adalah 67% dan 33%. 67 dan 33% inilah yang kemudian kita akan gunakan sebagai dasar melakukan pembobotan asesmen. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat mempersiapkan RPS-nya itu bisa tengok-tengok di sana berapa CPMK yang telah ditetapkan. Jika memang misalkan Bapak Ibu sekalian telah menyiapkan 4 CPMK seperti contoh yang ada di sini dan CPL yang tadi ada di SAP kita sudah pindahkan, maka kita bisa lakukan pembobotannya. Sebagai contoh, CPL 2 67% itu mewakili 17% untuk CPMK 1, 50% untuk CPMK 2. Sedangkan untuk yang CPL 5 33% yang tadi itu adalah 30% untuk CPMK 3 dan 3% untuk CPMK 4. Nah, dari 17%, 50%, 30%, 3% inilah yang
kita bisa lanjut ke bagian sub CPMK. Nah, tentu jumlah sub CPMK dan juga eh, indeksnya itu mengacu pada draft RPS yang Bapak Ibu sekalian sudah siapkan. Nah, karena saya sudah menyiapkan satu mata kuliah dengan RPS tersebut, saya tahu bahwa sub CPMK yang pertama itu adalah 1.1, 1.2, kemudian pindah ke 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, berikutnya untuk yang CPMK 3 ada sub CPMK 3.1 sampai dengan 3.6. Adapun untuk yang CPMK 4 itu ada sub CPMK 4.1. Karena saya tahu bahwa CPMK 1 itu memiliki 17%, maka sub CPMK yang 2 tadi tidak mungkin lebih dari 17%. Dasar itulah kenapa saya menetapkan 7% dan 10%. Ini dari satu CPMK. Nah, berbeda nanti kalau misalkan untuk CPMK 2. Kita tahu bahwa CPMK 2 ini memiliki 5 sub CPMK. Maka 50% yang untuk CPMK 2 itu harus didistribusikan atau disebarkan ke 5 sub CPMK yang ditetapkan. Sebagai contoh, sub CPMK 2.1, 2.2 itu sama-sama memiliki bobot 5%. Jadi 5% untuk 2.1, 5% untuk 2.2. Untuk 2.3 10%, untuk 2.4 10%, dan 2.5 20%. Jadi totalnya adalah 50% untuk sub CPMK 2.1 sampai dengan sub CPMK 2.5. Dengan cara yang sama kita akan menentukan eh, sub CPMK 3.1 sampai dengan 3.6. Karena ini perencanaan dan memang terkait dengan RPS, dan juga memang berdasar pada SAP, ya seharusnya yang nanti akan mengerjakan adalah dosen pengemban atau dosen pengampu dari mata kuliah yang sedang melakukan perencanaan. Nah, tentu akan menyesuaikan dengan pembahasan yang ada pada masing-masing pertemuan. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada contoh yang bagian ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa setiap sub CPMK ini kan memiliki materi pembelajaran yang dosen pengampu tahu betul materi itu akan berkaitan dengan apa, dan indikator yang ditetapkan pada RPS itu mengukur apa. Sehingga dari situ pembobotan-pembobotan ini bisa ditetapkan. Misalkan di pertemuan pertama itu agak sedikit berat, dan kalau ingin mengukur mahasiswa itu bisa dan eh, menangkap apa yang telah disampaikan, itu bobotnya harus tinggi karena akan ada beberapa pertanyaan, misalkan begitu. Berikutnya untuk yang CPMK 3 saya lanjutkan. Nah, saya tahu bahwa pada mata kuliah ini CPMK 3 ini akan lebih merata karena dari pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14 itu tidak ada yang memang benar-benar mahasiswa akan mendapatkan kompleksitas. Dari situ kenapa saya tetapkan 5% semuanya dengan sejumlah 6 pertemuan tersebut untuk CPMK 3 yang memiliki bobot 30%. Untuk yang terakhir, yang CPMK 4, itu saya ingin memberikan trigger bagi mereka yang ingin melanjutkan pendalaman pada mata kuliah tersebut, ya perlu untuk membahas tentang beberapa hal. Nah, beberapa halnya dibahas pada pertemuan terakhir, yang kebetulan itu merupakan deskripsi untuk sub CPMK 4.1. Ya. Nah, dasar itulah kenapa CPMK 4 hanya memiliki satu sub CPMK, yaitu 4.1, dan besar bobotnya adalah 3%. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita sudah menentukan bobot-bobot ini, ya, tentu pembobotan ini ditentukan dengan menerka-nerka apa yang kita lakukan bersama dengan mahasiswa di setiap kali pertemuan. Seperti yang kita sudah tuliskan di SAP dan seperti yang kita sudah rumuskan pada RPS. Apa yang sudah kita tetapkan ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kemudian pindahkan di bagian kolom terakhir di bagian RPS, bobot penilaian. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian copy paste. Dari template yang ini, kemudian saya sudah siapkan draftnya, bagian bobot penilaiannya saya tinggal copy paste. 7, 10, dan seterusnya ini didapat dari bagian ini. Ya, bagian yang baru saja dibuat. 7, 10, 5, 5, 10, 10, 20, 5, sampai dengan yang pertemuan ke-14, kemudian pertemuan ke-15-nya 3.
5 sampai dengan pertemuan ke-15-nya adalah 3. Nah, itu yang nanti tinggal Bapak Ibu sekalian copy paste. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita siapkan adalah rencana pembobotan asesmen mengacu pada sebaran bobot yang kita sudah siapkan ya. Oke, misalkan kita sudah ketahui bahwa nanti di semester depan dan semester-semester berikutnya itu akan ada 3 jenis asesmen, diantaranya tugas, UTS, dan UAS. Nah, sebagai contoh, pada tugas yang nanti akan diberikan pada minggu keempat itu akan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai sub CPMK 1.1, 1.2, 2.1. Adapun bobot yang ditetapkan adalah 785. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sub CPMK 1.2 di sini kan ada 10. Kenapa di bagian di sini ada 8? Karena kita ingin merencanakan adanya pengukuran melalui asesmen lanjutan yaitu UTS. Jadi boleh dibilang bagian sub CPMK 1.2 tidak hanya diukur melalui asesmen tugas tetapi juga diukur melalui asesmen UTS. Nah, setelah kita sudah tetapkan untuk tugas itu akan mengukur kemampuan mahasiswa yang telah dinyatakan melalui sub CPMK 1.1, 1.2, dan 2.1, kita bisa langsung dapatkan bobot terakhirnya, 20. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai lupa yang bagian ini, tadi harusnya 10, tapi yang kita gunakan hanya 8. Artinya masih ada tersisa 2. 2 ini kita akan ukur melalui asesmen UTS. Ya, setelah kita telah masukkan di sini, artinya sub CPMK telah terukur baik melalui tugas maupun UTS. Selanjutnya adalah bahwa UTS itu adalah asesmen yang pertanyaannya didesain sesuai dengan sub CPMK 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 yang bagian ini. Kenapa kok 2.1-nya tidak? Karena 2.1-nya sudah masuk di tugas dan penuh sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya. 5 dan 5-5-nya itu diukur di tugas. Kalau yang ini mengulang karena yang 1.2-nya sudah baru diukur 8% melalui tugas, artinya kurang 2%. Nah, bagian ini Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan 5 untuk yang ini, 10 untuk yang ini ya. 10, kemudian 2.4 juga 10 langsung. 2.5 itu hanya sebagian saja karena saya ingin nanti di UAS akan diuji kembali atau diukur kembali. Dasar itulah kenapa ini tersebut hanya 3 dan 17-nya saya desain untuk nanti akan ada di UAS. Nah, 3 di sini, 17-nya di sini artinya bagian ini telah penuh diukur melalui UTS dan UAS. Sisanya adalah 3.1 sampai dengan 3.6 dan sub CPMK 4.1, mohon maaf. Nah, akhirnya totalnya adalah 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, 50% untuk UAS. Dari sini Bapak Ibu sekalian kita bisa buat komponen penilaian yang satu tadi di RPS yang kita belum bisa isikan. Nah, kita tahu bobot ini adalah yang kita baru saja dapatkan di sini. Maka rumusnya di sini adalah sama dengan M10. Nah, di sini. Kemudian berikutnya yang UTS itu bagian yang ini. Yang UAS bagian yang ini. Kemudian yang checklistnya kita lihat di bagian awal. Sub CPMK 1.1, 1.2, 2.1 itu untuk tugas. 1.1, 1.2, 2.1 itu untuk tugas. Kemudian untuk UTS-nya 1.2, kemudian 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Ini untuk UTS-nya. Kemudian untuk UAS-nya 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1. Apa yang baru saja kita buat di sini, Bapak Ibu sekalian bisa copy paste dan pindahkan di bagian RPS. Yang tadi masih kosong. Nah, pindahkan di bagian komponen penilaian. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian sudah lengkap RPS-nya.
apa yang baru saja kita lakukan, ini yang nanti akan diserahkan ke BTI selaku pengembang untuk websitenya ya, website untuk OBI, untuk menjadi dasar nanti saat kita melakukan realisasi penilaian. Ya, sementara begitu, Bapak Ibu sekalian, kalau memang ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Pak Hafiz selaku moderator. Terima kasih. Oke, makasih Pak Heru. Boleh Bapak Ibu Ya, yang boleh tanya Pak Hafiz? boleh Bu Ya, Primi baik. bisa. Kalau lihat di sini kan sepertinya di setiap pertemuan itu ada bobot ya. Berarti setiap setiap pertemuan harus ada sub CPMK-nya kan. Di sini kalau dilihat semua 14 pertemuan itu ada dinilai dari sub CPMK-nya. Nah, jika misalnya seperti di arsitektur kebanyakan tuh bobot tertingginya tuh di tugas. Nah, eh, tugas itu mungkin bisa memakan waktu beberapa minggu gitu. Nah, apakah itu juga kita perlu apa namanya atau menilai CPMK-nya itu perlu misalnya beberapa minggu? eh, Apakah bobotnya harus kita bagi-bagi atau distribusi dalam pertemuan seperti itu atau bisa nggak misalnya bundling aja misalnya satu tugas itu misalnya sebelum UTS itu bobotnya sekitar 30%, kemudian setelah UTS itu 30%. Lalu kemarin saya sempat bicara sama Mas Hafiz tentang penilaian CPMK yang sudah dinilai misalnya di tugas itu jangan dinilai lagi di UTS. Tapi kalau dilihat di sini ternyata ada juga di UTS atau di UAS ya. Ternyata di sini ada yang bisa dinilai kembali karena tadi ada perhitungan bobot-bobot yang tidak penuh gitu ya. Nah itu gimana ya? Saya terus terang sih ini lumayan rumit sih. Monggo silakan dijawab. Oke, baik Bu Primi, makasih. Sekarang baru. Ya, baik. Terima kasih Ibu Primi atas pertanyaannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Primi itu apa ya namanya? Memang diserahkan ke dosen masing-masing. Dosen diperbolehkan untuk mengukur dua kali apa yang misalkan dipelajari mahasiswa di satu pertemuan. 1.1 misalkan itu berkaitan dengan kemampuan menjelaskan. Saya tidak percaya hanya pada tugas saja, karena kemampuan memahami itu tidak hanya digunakan untuk di pelaksanaan tugas, tetapi juga misalkan melaksanakan penerapan suatu metode atau lain. Dasar itulah kenapa saya mengukur dua kali. Kalau memang betul, dia tahu betul konsep penerapannya. Kalau dia paham betul tentang itu, saya bisa pastikan dia juga bisa menyatakan bagaimana proses dari penerapannya. Karena tidak tidak mungkin dia dinyatakan paham tentang itu, tetapi tidak dilengkapi dengan bagian yang keduanya. Dasar itulah kenapa saya membutuhkan pengukuran dua kali. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Primi boleh juga. Yang sudah diukur tidak diukur kembali. Gitu. Karena menganggap bahwa oh sekali pengukuran udah tepat mengukurnya. Ya, itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, kalau sub CPMK-nya tidak sebanyak 14, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Misalkan Bapak Ibu sekalian sub CPM, tapi yang jelas adalah sub CPMK karena sub CPMK yang memiliki indikator. Katakanlah di mata kuliah ini sub CPMK-nya itu ada satu yang dibagi untuk dua kali pertemuan. Ini akan nilainya 0. 0 ini juga harus dipindahkan ke berikutnya. Atau sebaliknya yang bagian ini 0 karena masih nanggung dan akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Gitu. Artinya bagian ini kita nggak bisa melakukan asesmen di bagian ini. Bisa melakukannya adalah ketika nanti pertemuan berikutnya telah disampaikan ke mahasiswa, mahasiswa sudah melakukan pendalaman melalui terstruktur dan mandiri. Sehingga yang punya indikator adalah sub CPMK 2.2, yang bagian ini tidak ada indikator. Atau mungkin di pertemuan tersebut itu hanya tersebut satu sub CPMK, tapi untuk berlaku dua kali pertemuan. Jadi diperbolehkan juga, Bu Primi. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan ingin memberikan bobot yang lebih pada tugas, karena akan menyangkut beberapa
pertemuan yang mereka harus kuasai. Nah, pemberian tugasnya tidak harus pada minggu keempat. 2 hari sebelum UAS dikasih tugas nggak apa-apa, Bu. Oh, oke. Jadi pemberian tugas yang bagian ini yang saya nggak berikan highlight itu tidak ditetapkan kapannya. Jadi dosen itu boleh mengadakan tugas pokoknya sebelum sebelum UAS lah ya. Tapi yang jelas nanti tugas yang diberikan pada minggu keberapanya itu harus disampaikan ke mahasiswa melalui kontrak perkuliahan bareng dengan apa namanya rubrik penilaian dan juga apa namanya RPS yang sudah direncanakan hari-hari ini. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lain mungkin? Pak Hafiz? Saya boleh bertanya, Pak? Izin. Boleh, boleh, Bu. Ya, saya Andin dari D3 Manajemen. Pak, masih menyambung dengan Bu Primi yang tadi ditanyakan. Saya mau klarifikasi dulu untuk sub CPMK itu, apakah ada standar atau aturan bahwa satu CPMK harus memiliki berapa minimum sub CPMK-nya? Yang pertama itu. Kemudian yang satu lagi mengenai tugas. Ini kalau dilihat dari tampilan yang di layar itu kan tugas itu mengacu pada sub CPMK yang awal ya Pak, 11, 12, 21. Apakah harus seperti itu atau misalnya kita itu memberikan tugas itu nanti di pertemuan mendekati UAS misalnya. Itu sub CPMK-nya itu nggak berurutan yang awal saja tapi sampai ke CPMK sub CPMK yang bawah tuh nggak masalah atau tidak gitu ya. Ya, Oke. Jadi ini apakah berurutan tugas tuh harus ya. mengakomodir sub CPMK awal, UTS itu yang tengah, UAS itu yang akhir atau bebas? Bagaimana Pak? Ya, Oke. izin langsung menanggapi, Bu Andin. Takut lupa. Ya Bebas. Pak. Ya, untuk yang bagian itu bebas. Mau misalkan mengambil bagian yang mana saja. Misalkan 3.3, 3.5, 3.6 untuk tugasnya. Sisanya itu masuk UTS dan UAS. Itu tidak jadi masalah. Kemudian berapa sub CPMK untuk masing-masing CPMK? Tidak ada ketentuan, Bu. Misalkan satu CPMK cuma ada satu sub CPMK juga tidak dipermasalahkan. Tapi yang Nggak jelas masalah berarti bobot ya? yang di sini totalnya itu akan sama dengan total untuk CPL yang dibebankan. Oke, baik. Ya, Ya, berarti tidak ada aturan baku bahwa satu CPMK itu harus punya berapa sub itu tidak ada ya Pak? nggak ada, Bu. Ya, oke, siap. Ya, bagian ini misalkan digabungkan akan terdiri satu sub CPMK, tidak jadi masalah. Ya, berarti persentase akan mengikuti gitu ya? Ya, persentase akan mengikuti. Ya. Termasuk jumlah CPMK, kreasi dosen juga. Dari 2 CPL yang dibebankan, ya minimal sejumlah itu. Bisa 4, bisa 6, gitu ya. Oh, oke, baik Pak. Cuma Siap. ketika itu banyak, ya akan sulit untuk melihat nanti ketercapaiannya. Iya, betul. Iya, iya. Ya. Karena seharusnya satu CPL dengan CPL yang lain itu nggak mungkin overlap. Yang sudah misalkan tentang mengukur keterampilan khusus, yang satunya pasti mengukur kepengetahuannya gitu. Justru Oh banyak iya, Pak. PMK Eh, itu menunjukkan iya. adanya mungkin potensi terjadinya overlap pengetahuannya 2 kali sehingga CPM-nya saking banyaknya. Jadi dibuat banyak Jadi, CPMK gitu ya. Begitu kira-kira, iya, Mbak. Terima kasih. iya. Pak, satu lagi boleh? Boleh. Boleh. Masih nyambung sama CPL tadi. Jadi kan kalau yang sudah saya buat, CPL misalnya pada CPL 2, nah kuliah itu, satu CPL itu kan ada beberapa BK ya Pak. Nah, apa itu namanya? Itu akan munculnya itu kan tidak hanya di awal. Kalau ini kan kalau misalnya lihat di tampilan CPL 2 itu berarti hanya ada di sebelum UTS. CPL 8 itu di setelah UTS gitu ya. Iya. Nah, kalau Ya. yang saya buat tuh kan random. Jadi maksudnya setelah UTS pun akan ada CPL 2, CPL 8 juga ada di awal. Itu bagaimana ya? Nanti diaturnya melalui CPMK, Bu. Melalui CPMK. Kan Artinya Oh, kan CPL itu menjelma menjadi CPMK lain kan gitu. iya, iya, iya. Oh, enggak, maksudnya gini. Jadi CPL 2 itu tidak hanya di atas sebelum UTS tuh enggak masalah ya. Maksudnya, Nggak, dia nggak, kan nggak masalah tidak juga, Bu. masalah ya. Oh. Tapi kan menjelmanya dari CPMK ini nanti. Iya, iya. Misalkan Jadi CPMK 4 titik hmm, berapa jadi di sini gitu.
Oke, oke. Cuma akan rumit. Mungkin kalau misalkan masih ada waktu ya SAP-nya dirapikan biar berurutan. Maksud saya gini, CPL itu kan kalau di RP apa itu di SAP tadi Pak, di SAP itu CPL kan diturunkan ke BK ya. Nah Iya BK, benar. nah BK-nya itu kan misalnya saya nih CPL 1 ada 3 BK. Hmm. Nah 3 BK itu dalam breakdown ke mata kuliah apa itu pengajaran minggu pertama sampai ke 14 ke 15. Nah itu tuh misalnya nih BK 2 itu ada di pertemuan 2, kemudian ada lagi nih di pertemuan ke 8. Nah, itu saya naruh CPL persentase ininya bagaimana ya, Pak? Oh, untuk persentase yang bagian ini ya Bu. Mungkin Ya, iya, sementara Pak Hafiz biar mengurangi kompleksitas bagian ini di bagian SAP ya. Kan Ibu tadi menanyakan BK-nya itu iya. masing-masingnya Ini kan merepresentasikan random nih ya CPL. maksudnya. Ya, Ya, betul. merepresentasikan CPL. Tapi kita tahu bahwa BK yang ditetapkan di waktu itu hanya mendasari berapa jumlah CPL mendukung pembentukan materi pembelajaran. Begitu ya Bu. Iya, betul. Betul, Artinya Pak, kita ya. abaikan sementara nggak masalah tuh. Oh, Nanti nggak yang masalah. dilihat di bagian persentase apa di bawahnya itu Bu ya. Kontribusi mata kuliah Jadi yang mendukung fokusnya SAP CPL. itu hanya bagian bawah ya, Pak? Ya, di itu. Karena kalau Oke. masuk ke sana nanti ininya akan ribet Main ribet ngaturnya, lagi. Ya. Iya, lompat-lompat. penempatannya itu jadi bingung saya Ya, mengurutkan. Nah, itu boleh di apa namanya di skip terlebih dahulu Bu. Jadi fokus pada bobot CPL. presentasinya saja. oh, oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Karena kalau misalkan itu nanti diikuti gitu, RPS kita berubah lagi yang Iya, draftnya. makanya. Makanya saya harus mengubah SAP dan koneksi ke RPS-nya itu jadinya Ya, bingung. kalau Ya, sudah terlanjur begitu mungkin yang bagian ini saja Bu yang diperhatikan. oke, baik. Tapi CPMK-nya sudah berurutan ya Bu. Sudah, Oh, sesuai dengan CPL-nya. Jadi ada misalnya CPL 2 punya berapa CPMK, lalu ada Hmm. subnya lagi. Hmm. baik-baik ya. Oke. Ya, Ya Bu. makasih, Pak. Ya, oke. Tanya lagi Pak Heru. Ah, Ya Bu. ya. Ini untuk mata kuliah MKCU sih sebetulnya karena kemarin kan CPL-nya tuh CPL 1, lalu ada CPLN 1 dan CPLN 2. Ya, begitu ya Mas Hafiz ya. Mhm, mhm. Nah, kemudian untuk CPLN 1 dan N2 itu kan isinya kalau nggak salah komunikasi sama apa ya satu lagi? Sepanjang hayat, Bu. Ya, sepanjang hayat. Nah, itu kan bisa embedded ya di dalam CPMK yang lain. Jadi artinya kalau kayak gini kan CPL 1, lalu ada CPMK 1, CPMK 2 gitu. Nah, sementara yang di mana di eh, etik itu CPL 1, kemudian CPLN 1 dan CPLN 2-nya itu kita tidak perlu masukkan di sini, tetapi dia ada di dalam misalnya di CPMK 1 dan CPMK 2 atau dan seterusnya. Apakah bisa begitu atau harus kita masukkan juga di CPLN-nya itu sendiri Ya, memiliki CPMK lagi sendiri? iya. Bu Primi, mungkin kalau yang MKWK sama MKCO nanti ya, karena kan semua prodi belum tahu nih ada CPL N1, N2, karena kan Bu Primi kebetulan koordinator MKCU gitu ya. Jadi nanti kita bahas dulu ya Bu, biar nanti persepsi dulu gitu ya. Apa yang dimaksud CPL N1, N2 itu nanti biar saya jelaskan dulu. Jadi ini fokusnya yang ke Eh, ininya dulu aja. sebenarnya sama juga Ah, di mana di kita kan di mata kuliah yang lain juga ada misalnya kayak yang iya, iya. sepanjang hayat juga ada sama Mm-mm. yang satu lagi apa sih tadi Komunikasi, komunikasi ya iya. sama Nah, mungkin kolaboratif juga. Nah, mm-mm. itu kan kaitannya sama keterampilan khusus ya. Mm. Nah, itu kan bisa Mm. juga dimasukkan artinya ketika membuat tugas atau melakukan apa CPMK yang lain itu dimasukkan di situ juga kemampuan dia berkomunikasi sehingga apakah CPL-nya itu dikeluarin juga atau ya udah kita masukin di lebih pada embedded-nya tidak masuk di CPL-nya secara khusus seperti ini Mm. gitu. Misalnya Mm. CPL 8 itu yang komunikasi gitu atau gimana? Oke, Pak Heru, Mas Saya Heru. nggak ada gambaran Pak Hafiz apa yang Iya, disampaikan makanya ini. Karena karena belum tahu udah maksudnya apa ya. iya belum tahu nanti ya Bu ya. Nanti coba biar ada gambaran dulu nanti Ibu nanyanya pas di itu aja. Biar kebayang Herunya. Oke, siap. Bu Karisma, boleh Bu? Oke, makasih atas kesempatannya Pak Hafiz. Saya mau tanya ini terkait dengan persentase dari pembobotan asesmennya, baik dari tugas, UTS maupun UAS. Apakah ada perbedaan Pak antara mata kuliah yang project based
problem base sama case base, apakah ada aturan tersendiri dari PPI ataukah mengikuti aturan dari asosiasi? Karena kebetulan dari asosiasi psikologi sendiri itu ada aturan untuk eh, kurikulum OBI yang sifatnya adalah banyak mata kuliah yang ada project base-nya itu UAS dan UTS itu tidak boleh lebih dari 45%. Apakah itu masih diperbolehkan atau ya kita mengikuti asosiasi ataukah dari universitas ada aturan tersendiri? Yang pertama itu. Kemudian eh apa lagi ya? Itu dulu deh. Oke, Nanti oke. kebanyakan ya itu aja. Ya, kasih. Ya, mungkin saya jawab yang itu dulu ya, Bu. Jadi kalau untuk project base memang eh, bagusnya, gitu, bukan bagusnya. Ketika nanti kita mau melaporkan untuk peningkatan IKU, itu memang harus minimalnya di 50%, Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mata kuliah Ibu ada 30, tapi 20-nya itu project base atau case base, gitu ya. Tapi dia pembobotannya nggak sampai 50%. Nanti pelaporan IKU-nya kita juga nggak dianggap gitu ya. Oke, Meskipun berarti ah, komponen UTS dan UASnya itu lebih kecil. di bawah Iya, 45 ya. benar Benar ya gitu. berarti ya. Iya, Oke, ya. benar. Heeh, heeh. Udah Oke, benar oke. Bu gitu ya. Terus terus terus. Jadi Berarti nanti maksudnya hmm, contohnya ini hmm, mengikuti ini kan, mengikuti apa namanya? Mata kuliahnya ya. Misalnya mata kuliahnya iya, banyak teori itu nggak apa-apa. benar UASnya gitu. digedein gitu Iya kan. gitu, Ya, benar. oke, oke. Terus Ya. terus terus. Iya, jadi memang Bapak Ibu terutama yang di S1 sama diploma itu project base atau case base itu sangat disarankan gitu ya. Jadi bukan totally quantity dari seluruh mata kuliahnya 50%. Tapi ketika pembobotannya ya, scoring pembobotannya itu harus minimalnya 50%. Contohnya mata kuliah psikologi mental gitu ya. Psikologi mental itu UTS-nya sorry, tugas which is itu project nantinya gitu ya itu di projectnya itu 25%, case base-nya 25%, itu boleh. Pokoknya itu project sama case base itu jadi satu kesatuan namanya pembelajaran kolaboratif gitu ya. Jadi si pembelajaran kolaboratif ini harus 50%. Sehingga nanti kalau pada saat pelaporan untuk peningkatan IKU gitu ya, nanti yang 50% ini yang kita laporkan sebagai memang mata kuliahnya psikologi mental ini termasuk pembelajaran kolaboratif itu gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu banyak nih ada 20 mata kuliah project sama case base gitu ya. Tapi ketika di ketika dicek pembobotannya dari setiap RPS itu ternyata UTS UAS yang besar. Jadi tugasnya cuma 30 atau 40%. Itu bukan dikatakan pembelajaran kolaboratif karena pembelajaran kolaboratif itu Ibu memang mention itu project base atau case base, tetapi pembobotannya nggak 50%, itu maka nggak dianggap sebagai project base atau case base gitu. Jadi Oke, boleh Mas. Berarti eh pembuatan ini ditentukan aja ya dari prodi ya Mas. Jadi misalnya iya. mata kuliah ini UASnya 45%, UTS dan UAS 45%, yang lainnya Heeh. terdiri dari tugas dan presentasi gitu misalnya. Jadi Mm-mm. eh, nanti dosen tidak akan apa namanya itu ngawur gitu Menekan-neka lagi ngisinya. benar Heeh, gitu. Boleh, gitu. boleh. Gitu Makanya ya. Oke. Di Excel 1B itu Bu ya. Satu Heeh, satu B apa satu ya 1B itu kan ada tuh heeh, sheet yang belakang ada yang SDGs, ada heeh, yang pembelajaran kolaboratif, itu yang project heeh, based, case based. Nah, itu yang maksudnya dibobotkan sehingga nanti dosen bikin heeh, acuannya, oh mata kuliah ini termasuk SDGs terus heeh, pembelajaran kolaboratif gitu ya. Jadi udah heeh. kelihatan dari situ. Nanti akan kelihatan dari 30 Oke, mata kuliah oh ternyata 10% udah case based gitu. ya, oke, Ya. ya. Terima Oke, kasih atas siap. penjelasannya. Yuk. Ya, boleh, Oke, Bu. Pak Fis mungkin menambahkan Oh, ya boleh, yang boleh, Pak Heru. dari Silakan. semua disampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, bobot ini memang memiliki fleksibilitas. Jadi Hmm, memang bukan kita yang menetapkan atau tim kurikulum menetapkan harus 20 untuk tugas, UTS harus 30, hmm, UAS harus 50, itu bukan. Jadi memang diserahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu sekalian, pengemban dan pengampu mata kuliah tersebut gitu. Dengan misalkan yang tadi juga disampaikan, keperluannya untuk pelaporan bahwa mata kuliah tersebut adalah project based learning dan case based learning atau yang collaborative learning. Dasar itu ya cukup untuk membuat tugasnya bobotnya jadi lebih banyak dibandingkan UTS sama UAS. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini hanya contoh saja yang nantinya itu boleh disesuaikan dengan menyesuaikan. keperluan mata Ya. kuliah yang ada. Oke. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat yang elektro sudah buat gitu, ada beberapa contoh dan memang satu contoh dengan yang lain itu beda-beda Hmm, pelaksanaannya. ya.
Setiap mata kuliah itu akan beda-beda karena memang dosen menginginkannya seperti itu Hmm. Oke. sampai Oh semua ya, mata kuliah. Jadi intinya terkait begitu. teknis nih, Pak. Nanti kan di SIA itu yang ngedit untuk pembobotan itu kan dari prodi. Berarti itu harus based on apa yang dilihat sama asesmen, apa rencana pembobotan asesmen, atau kendalinya ada di dosen juga. Hmm. Gimana gimana Bu? Mohon maaf. Di yang sudah terjadi ini kan Hmm. di SIA itu tentang pembobotan UTS, UAS, praktikum itu kan kendalinya ada di prodi. Nah, untuk yang saat ini per mata kuliah itu pembobotannya juga masih dari prodi atau dosen bisa menuliskan sendiri tergantung Oke. dari rencana pembobotan asesmennya. Ya, dosen melaporkan ke prodi, prodi akan kolek ini, Bu. Semua yang didapat dari dosen itu yang kemudian nanti akan dilaporkan ke BTI. Hmm. Yang dari Oke, BTI baik. itu nanti akan ditetapkan standar baru yang sebenarnya sudah melalui validasi dari prodi dan memang Oke. diajukan oleh dosen. Oh iya, baik. Jadi Bu Karisma Makasih, misalkan Bu. ada dosen yang memang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah dengan keperluan collaborative learning. Tetapi dilihat di sana pembobotannya tugasnya masih 20%. Artinya kan nggak sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi. Nggak bisa Mm-mm. dijawab juga. Nah, itu Bu Karisma Mm-mm. kita sampaikan ke dosen, mohon diubah. Mohon Oke, diubah tugasnya harus 45% ke atas. Berapa Pak Hafiz? 50% ke atas ya? 50% ya. 50% ke atas. 50% ya. Mm-mm. Gitu. Nah, untuk UAS dan TS-nya ya harus menyesuaikan kalau memang Hmm. tugasnya sudah di set 50%. Nah, kira-kira begitu. Oke, ya, makasih. Ya. Ayo. Boleh FEB ada yang mau bertanya? Siap, saya Mas Oh, Hafiz, ya Bu pasti Bu Hari. Hari. Siap, Bu. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf Mas Heru karena dari awal banget kami tadi habis diskusi, jadi nggak ngeh yang dari awal banget Mas Heru tadi jelasin. Barangkali Mhm. saya kurang paham. Jadi gini, em, berarti bobot UAS, UTS UAS itu bisa tidak sama ya? Kalau dulu kan langsung ditentukan ya UTS 30%, UAS 40% pada saat dulu sebelum ada TBTB ya. Berarti sekarang bisa tidak sama. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, tadi saya belum ngeh, misalnya gini, di Excel 1B yang bawah tadi, misalnya tertulis CPL 1-nya 27%. Ya, Hmm. CPL 1 itu di share ke menjadi CPMK terpenuhi ke CPMK 1 misalnya. CPMK 1 ada 3 sub CPMK. Jadi ada 3 tatap muka sub CPMK 1, 1, 2, 3. Itu berarti 27%. Totalnya kan 100% yang bawah itu ya. Itu 100% kan termasuk ujian kan UTS dan UAS. Berarti sub CPMK 1 yang ada 3 tatap muka itu totalnya alokasinya adalah 27%, bukan 27% kan, karena itu 27% kan artinya dari sisa ujian. Benar nggak? Tetap Karena itu, 27%, Bu. Bu, nanti gini, hmm, izin memotong ya. terlebih dulu atau mungkin ada pertanyaan lagi selain itu? Enggak, intinya itu yang nggak Oh paham ya, itu. Jadi ke siap-siap. ujiannya tuh bagaimana gitu. Karena ujian, saya pikir itu sisanya dari ujian. Misalnya ujian udah ditetapkan UTS-nya 30, UAS-nya 40, jadi 70%, sisanya 30%. Jadi itu 27-nya dari 30%. Saya pikir begitu, enggak? Gimana tuh? Mungkin seperti ini, Bu. Mungkin begitu, mungkin tidak gitu ya. Atau mungkin ada kekurangan dalam saya menangkap. Pertama, untuk bisa tidak sama. Tadi apa sih yang bisa atau tidak? Untuk yang tadi mohon. Bobot ujian berarti Ujian bisa tidak sama beda-beda. setiap mata kuliah. Heeh. Iya, benar. Bisa tidak sama. Jadi setiap mata kuliah memiliki otoritasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, CPL yang tadinya 27% dibagi untuk 3 sub CPMK karena menjelma jadi satu CPMK ya Bu jadinya ya. CPL Ya, 1 betul. Ya. 27%, CPMK satunya jadi 27%. Sub CPMK yang pertama katakanlah 999 gitu ya. Nah, Ya, betul. Oke. 999 itu ada di sini misalkan. 999. Saya coret-coret juga nanti. Ntar saya coba untuk duplicate dulu bagian ini. Katakanlah cuma bagian Ini ini loh, gitu, Bu. ini form ini ada di RPS berarti di bagian atas itu ya. Tadinya kan nggak ada ya, yang Benar, RPS Bu. yang lama. Yang ini nanti yang sudah diisikan ini yang kita pindahkan di kolom paling kanan RPS. Oh iya, bobot penilaian. Oke. Ya, bobot penilaian. Ini kota
kosongkan saja, kita lihat bagian tugasnya. Oh ya, Ya, katakanlah tugasnya kita ingin samakan atau sama persis dengan ini ya, ya, 1.1 sampai dengan 1.3. Artinya dia akan betul. dapatkan di sini 999 dengan bobot 27 gitu ya. Ya, betul. Nah, Terus? itu diukur melalui tugas. Nah, ketika nanti mengukur untuk UTS kan ada tambahan lain yang pasti jumlahnya itu akan menambahkan 27 ini. Artinya bagian ini nggak 30. Bagian ini mungkin juga Hmm. bukan 50 karena tersisa dari 27 yang tadi. Hmm. Katakanlah ini 40%. Biar sama 67 gitu ya. 40% ini ada 4 pertemuan, ada 10, 10, 10. Ini masih sama, 5, 5, 5, 5, 5, ini 3. Jadi nanti UTS misalkan yang ini 40%. Dan sisanya di sini 53%. CPL dulu. Kelebihan dong. Benar begini ya? Kelebih. Jadi 100 lebih. 43. 40 ya. 43 karena di sini ini diabaikan terlebih dahulu karena lain. Benar ya? Hmm. Dengan ini 10, 50 dengan 10-nya tinggal ke sini. Benar ya? Ya. Benar nggak, Hafiz? Ya, ya. Iya, betul, betul. Betul. 40, 60. Enggak, Ini 7. Enggak, kelebihan, satu. kelebihan Plus 10. 33 ini. Kelebihan itu Ya, kelebihan. 33. Kelebihan Nah, 10. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau memang sudah 13, tinggal seperti ini, 13. benar ya Ya. Itu udah 33 karena 60. 33 di sini. Ini 67, ini 33. Ya. Nah, artinya yang selain tugas itu akan didapatkan melalui UTS dan UAS yang jumlahnya udah pasti 30%. 33% ditambah dengan sisa yang ini. Berapa jadi? 73%. 40%-nya dapat dari UTS dan 33-nya dari UAS. Nilai akhir nanti mahasiswa, katakanlah mahasiswa mengerjakan, katakanlah tugas yang diberikan itu ada 3 soal. Masing-masing soal itu representasi untuk 1.1, 1.2, 1.3. Oke. Ya, 1.3. Misalkan, ini contoh implementasinya nanti. Ada 3 soal diberikan ke mahasiswa. Soal. Masing-masing soalnya itu mewakili sub CPMK 1.1, sub CPMK 1.2, 1.3. Katakanlah mahasiswa itu nggak benar-benar mengisi dengan benar. Katakan dapat 6 bagian yang pertama, ini dapat 7, kemudian yang soal ketiganya dapat 8. Nah, kalau kita lihat totalnya adalah 21. Nah, skor yang nanti kita akan informasikan ke mahasiswa adalah 21 dibagi dengan 27 dikalikan dengan 100%. Kita akan inform ke mereka bahwa nilai tugasnya mereka adalah 77. Tetapi nanti untuk masuk yang ketercapaian CPL-nya, nilai yang akan dikonsumsi oleh sistem itu adalah nilai yang bagian ini, total ini. 21 untuk bagian ini. Katakanlah yang di sini misalkan 35, di bagian ini 30. Jadi total terakhir yang nanti akan menjadi penentu mereka dapat nilai A, B, C dan seterusnya itu apa gitu ya. Ini totalnya 56 ditambah dengan ini 86. Nah, mereka dapat nilai A. Itu nggak bisa. Kira-kira begitu, Bu? Aman ya? Sebentar ya, saya masih bingung Halo, nih. Pak Heru. Masih Boleh bingung nanya? nih. Ini gini nih, Mas Heru. Kan Betul. tadi yang di 1B paling bawah itu kan kami ada satu mata kuliah misalnya tersebarnya ke 4 CPL tuh. Nah, yang itu 4 CPL di kami ini misalnya ya, ada satu CPL. Sebentar. Oke. Sebentar. Nah, kemudian yang paling atas kan 27 di CPL 1. Jadi ada 4 CPL, CPL 1, 2, 7 dan 9. Yang paling atas 27, bawahnya 34, bawahnya 29, terakhir 10. Jadi totalnya kan 100. Oke. Nah, itu 100 itu kan itu berarti di situ kan bukan ujian. Atau ujian ada di dalam itu. Karena kalau belum termasuk ujian jadi lebih prosentasenya. Saya nggak ngerti tadi ini. Pada bingung di sini. Bu, Nah, gini, setiap sub CPMK itu kan memiliki indikator. Benar. Nah, sub CPMK ini adalah kemampuan atau kompetensi yang ingin dipastikan didapatkan oleh mahasiswa setiap kali pertemuan. Betul, saya Begitu ya, Bu? sebentar. Sub CPMK-nya kan disebarnya hanya 14 kali tatap muka. Ini 14 ini. Begini Bu sub CPMK-nya.
Sub CPMK-nya sudah Eh, begini. sub 27, 34, terus kemudian yang bagian ini berapa? 2734 sebentar. 2734 29 Tuh, kemudian 10 yang terakhir. 10 yang terakhir. 27, 34, Kemudian 10 yang 29. Eh, terakhir. terus sub CPMK itu disebarnya kan ke 14 kali tatap muka. Di luar Nah, ujian kan? Karena di ujian itu kan beda kan, ada ininya sendiri kan, UTS, UAS gitu kan di template-nya itu. Jadi hanya ya. 14 kan? Terus pertanyaannya, Bu. Jadi Ini gini, 70%. ya, sub 4 CPL itu disebar ke CPMK dan CPMK disebar ke sub-sub, itu kan totalnya hanya 16 kali 16. tatap muka, hanya 14 kali. Yang 14 kali tatap muka itu. Nah, yang UTS dan UAS kan memang Enggak. tidak masuk ke situ. Yang di template kan beda gitu loh, Mas Heru. Oh, Jadi ada, Bu. nyebarnya CPMK kan hanya waktu pada saat materi di 14 kali kan? Benar, 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 benar. Oke. Ya betul kan? Ya, Betul kan? berarti apa yang Nah, ada di sini di luar UTS, di luar UAS gitu maksudnya, Bu? iya Iya, betul. benar, udah, ya. Berarti kan jumlahnya jadi lebih dari 100%. Enggak dong. Kalau 4 14. bobot di sana, Bu, UTS sama UAS. Dia jenis asesmen saja. Jenis asesmen yang didapat pertanyaan-pertanyaan dalam asesmennya dari pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan bersama dengan dosen. oh jadi sebentar ya. Jenis asesmen saja, Bu, UTS UAS itu. Ya, jenis assessment. Nah, dia dapat dapat bobot nilainya UTS UAS itu yang saya belum paham ini. Oh, yang ini, Bu. Nanti Heeh. setelah Ibu pindahkan di bagian ini, tugasnya direncanakan akan Heeh. ada 3 pertanyaan. Selain itu Misal. semua. Nah, ini 27, 40, 33 ini yang akan mengisi bagian ini, Bu. Tugas 1, 27, UTS-nya 40, UAS-nya 33. Berdasarkan bagian ini. Ya, itu kan hanya 27 baru CPL 1. Padahal yang lainnya kan ada nilai, tak ada Ya, tadi nanti kan. ditentukan saja, Bu. Ditentukan. Misalkan yang ini, tadi berapa? 34 ya? 34. 4, ini 10, ini 10, ini 10. Ah. Saya ingin misalkan di situ adalah untuk UTS. Itu Eh, 34. itu 44 taruh. Kelebihan. Apa nih? Oh, ini 44. Kurang satunya ya. Itu 55 ganti. Kita pindahkan ya bagian ini. Jadi itu Nah, ini jadi totalnya 30. itu kita udah nentuin mana untuk UTS, mana untuk Nah, UAS. sisanya itu adalah 29 tambah ini 39. 9 ini 5 5 5 5 5 5. Benar ya? Itu 2, 3. Ya benar. Benar ya? Ya. 9. Yang bagian ini kita pindahkan untuk misalkan nanti kita akan ujikan saat UAS. Iya. Anggap saja penamaan yang bagian ini tidak dilihat gitu ya. Oh, Totalnya oke, ini ya. 39. Maka total di bagian ini bobotnya akan menyesuaikan sendiri, Bu. Dan clear. besar sih UAS ya. Iya, Ini akan mengukur CPL 1, yang ini akan mengukur CPL 2, ini CPL 3 dan CPL 4. Diwakili oleh Itu CPMK. oke, berarti UTS UAS itu persentase pembobotannya ya bagian dari yang tadi ya CPL 1 sampai yang CPL tadi ya. Benar, Bu. Karena total nilainya 100% kan tadi sudah. Benar. Ya. Diambil Pokoknya dari totalnya dalamnya nanti situ ya diperiksaanya berarti. begitu. Iya, benar, Bu. Benar. Iya, bukan bobot tersendiri, dia ngambil dari bagian situ kan? Ya, ini, Bu. Ini nanti Iya, lanjut ke sini gitu. iya betul. Ini kita dikasih template-nya nggak yang udah rumus begini? Ada rumus kan itu bukan Sudah, Bu. manual. Nanti ada rumusnya. Sudah, nanti di-share sama Pak Alvin. Oh, Tapi rumusnya baik. sebatas bagian ini, Bu. Ini Iya, pindah ke bagian sini. itu. Ada. Oh, yang memindahkan manual bukan rumus ya? Ya, karena bisa saja di bagian tugas itu bukan hanya 3, tapi yang seperti yang tadi Oh, kita iya, diskusikan oke, ada oke. ada 10 Custom misalnya. Bu jadinya. Tergantung dosen. Tapi Ya. yang jelas di Oke. bagian ini itu adalah sum of this column. Oke, yang dokumen ini, yang warna-warni yang barusan Mas Heru jelaskan ini, kita letakkan juga di RPS di atas bagian ini.
Tidak Enggak. perlu, Bu. Nggak perlu. Yang RPS di bagian ini saja, ini Iya, di copy paste, Oh, tapi copy itu ini paste. lembar diserahkan lain. ke BPI Iya. sebagai dasar penetapan bobot untuk nanti realisasi OBI sistemnya. Berarti kita dikasih dokumen lain ya untuk ini nih ya. Beda, bukan di bagian RPS ya, bukan di Bukan, atasnya bukan. itu, Bukan, Ya, bukan. nggak. ini nanti Beda. akan di-share Oh, sebagai template yang Bapak Ibu sekalian bisa ikuti. Iya. oh siap. Dan nanti Oke setiap deh. mata kuliahnya itu akan memiliki rencana pembobotan yang mungkin beda. Nah, yang Iya. semua itu nanti akan diserahkan ke BTI untuk ditetapkan sebagai apa namanya tuh, ya OBI sistemnya kita, dasar OBI Iya, sistem kita. ya artinya ini ya, eh, kalau dulu kan kita distandarkan semua ya, UTS sekian persen, UAS sekian persen kan Hmm. sama itu dulu. Hmm. Berarti sekarang tidak ya, jadi Hmm. setiap mata kuliah pun bisa beda, apalagi setiap prodi atau setiap fakultas beda ya. Benar, Benar. benar Bu. Oke, baik Nah, deh ini kalau untuk gitu. mewadahi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Hafiz, dipastikan PBL PBL CBL ya Pak Hafiz, PJBL sama itu CBL. harus memiliki tugas yang 50%. 50. Oke, Kalau Ya. misalkan dibakukan semua bagian itu nol semua nanti. Iya, iya, siap. gitu. Nggih, matur nuwun, sudah insya Allah Sip. Ayo, paham. Siap, mantap Tapi Bu. Hari. mumet, Iya, paham tapi mumet karena mikir. iya Nah, benar. Ya, udah benar Bu, benar. mikir ya. Oke. Ya, Bu Hari Ya, siap. assalamualaikum Oke, warahmatullahi salam Bu wabarakatuh. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Pak, Faliso. Pak Heru, izin menyambung boleh? Oh iya ya. Oke, Ya, Iya, boleh maaf. Bu. Ya, izin saya off cam. Pak Heru, tadi kan dijelaskan mengenai sub CPMK itu yang Bu Hari tanyakan ya. Nah, berarti sub CPMK ini minimal harus ada 14 ya, Pak? Enggak, yang tadi kebetulan contohnya adalah sub CPMK-nya ada 14. Kalau Enggak, misalkan cuma misalnya 12 saya nggak cuma masalah. punya sub CPMK 9. Nggak Itu jadi masalah. tapi nanti untuk 14 pertemuan berarti ada yang berulang gitu ya, Pak? Ada yang bagian pertemuan itu 0. Oh, Bobot yang nanti akan dipindahkan di Bobotnya RPS 0. itu. Misalkan bagian ini ya, pertemuan keberapa? 4, 5, 6, 7 itu bisa diukurnya adalah ketika di pertemuan ke-7 saja. oh Satu, boleh kayak gitu dua, ya, Pak? tiga itu nggak bisa diukur karena masih berlanjut sampai nanti di 2.5. Misalkan gitu Oh, ya, itu Bu. nggak masalah ya? Ya, ini berarti totalnya adalah 34 nih, 0, 0, 0, 34 di sini. Oh, oke. Enggak, berarti saya tetap nulisnya sub CPMK itu tertulisnya harus 14 seperti ini. Atau misalnya saya cuma Enggak, punya, Bu. Ini bisa, misalkan ini nggak ada di RPS, tapi ini enggak masalah. dibuat untuk beberapa pertemuan. Oh, oke, oke. Di Berarti merge sub itu bisa. CPMK itu enggak harus 14 gitu ya. Ya, Misalnya saya cuma punya 9, ya berarti nanti distribusi prosentasenya aja gitu ya, Pak? ya. Selain persentasenya juga pertemuannya, Bu. Misalkan Iya. 2.2 nggak ada, 2.3 nggak ada, tahu-tahu ada Oh, 3.1. Nah, ini angka itu dimasukkan. mencerminkan pertemuannya ya berarti? Ya, pertemuannya itu yang penting. Oh, baik, baik. Angka itu mencerminkan pertemuan. Nah, satu lagi, Pak. Jadi, ketika sub CPMK 1.1 sudah diwakili pengukurannya pada tugas, berarti pada UTS sama UAS itu, misalnya prosentasenya sudah habis nih di tugas semua. Berarti UTS dan UAS tidak ada lagi sub CPMK 1 gitu ya, Pak? Benar, benar, Bu. Oke, Atau berarti mungkin kalau pertanyaannya bisa seperti ini. Kalau memang sudah dirasa cukup sekali pengukuran melalui tugas yang kita Hmm, berikan, kita hmm, nggak perlu mengukur lagi waktu di UTS kan gitu. Nah, itu boleh iya, seperti itu. iya. Jadi logiknya gitu ya, Pak. Ya, Jadi kalau tapi sudah ada mungkin yang pengertian atau pemahaman mahasiswa yang akan jadi dasar mereka bisa mengerjakan UTS. Misalkan di pertanyaan ketiga atau pertanyaan keempat itu membutuhkan kemampuan mereka yang terkait Hmm. dengan sub CPMK yang pernah dipelajari atau mungkin sudah diberikan di tugas pertama. Artinya Itu dia tetap diukur. tetap diukur, oke. Ya, untuk Tapi mungkin persentasenya kecil ya berarti. ya 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 terserah dosen Tetap menetapkan salah seperti dosen. apa gitu. Oke, baik. Ya, Oke, Ya. oke, oke, siap, siap. Oke. Terima kasih, Mas. kalau nggak mau Ya. rumit Heru, ya saya mau tanya dong. diukur sekali aja. Ya, Oh iya, oke. siap, Mas. Siap. Saya mau tanya boleh? Prof. Lisa, siapa dulu nih? Prof. Lisa dulu ya, Bu. Oke, baik. Oke. Ada dua hal. Pertama, konformasi sifatnya ya. Mhm. Jadi kan kalau jadi contoh yang Bu Hari ini tadi kan seolah-olah satu CPL ini untuk satu CPMK gitu. Tapi kan kalau contoh sebelumnya kan satu CPL itu untuk 2 CPMK gitu. Artinya mungkin tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau yang CPL-CPL ini kita tampilkan dari yang di TB di 1B itu untuk yang orange itu kan berarti kalau misalnya ada 4
CPL, berarti kita mencantumkannya di 4 CPL, tapi di CPMK-nya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Benar, Prof. Iya, gimana? Tetapi, benar, Prof. Oke, Tapi jumlah CPMK itu harus dipastikan minimal sama dengan jumlah CPL yang dibebankan pada mata kuliah. minimal sama. Jadi kalau Minimal ada, sama. oke, jadi kalau ada 4, minimal ada 4 gitu ya, Mas. Iya. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan di program doktor itu kan kita kemarin ada prelim. Prelim itu kan sesuai dengan diskusi dengan Bu Warek itu kan dienolkan. Walaupun kemudian ternyata di elektro saya baru tahu kemarin dari Prof. Mudrik justru tidak diadakan prelim gitu. Nah itu saya nggak tahu itu kebijakan apa karena kesepakatan waktu kita sepakat ada prelim tapi 0 SKS. Nah artinya tidak kita cantumkan di kurikulum. Sementara kemarin karena belum ada kesepakatan dan saya sudah menghubungi Mas Hafiz, jadi saya tetap cantumkan gitu. Tapi kemarin saya bisa diskusi dengan Bu Warek, Bu Erna, disepakati itu dihilangkan dari kurikulum karena 0%. Khawatirnya nanti 0 SKS. Ya. Nah, khawatirnya nanti jadi masalah karena pernah kejadian di S2 seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada SKS sebaiknya tidak di take out aja dari kurikulum ditiadakan gitu. Nah, itu kemarin saya sudah terlanjur masukkan. Berarti nanti diulang kembali untuk dibuatkan ulang atau biarkan saja nanti direvisi sendiri oleh bagian kurikulum atau gimana? Itu. Oke. Boleh Pak Heru yang nomor 1 dulu jawab, Pak. Kok jadi saya? Tadi yang nomor 1. Oh, yang satu Nomor tentang 1 sudah clear. udah clear. Sudah. Maaf. Ya, Profesor tadi memang kalau yang pertanyaan nomor 2 kemungkinan nanti tetap di take out Bu gitu ya. Cuman saya nggak tahu nih nanti Bu Arek baiknya gimana. Tapi kalau nanti mau merubah masih bisa kok Bu gitu ya. Prof gitu ya. Jadi nanti Prof laporkan saja ke tim teknisnya kalau itu memang sudah tidak ada lagi mata kuliah prelim yang 0 SKS. Sehingga nanti di kurikulumnya bisa di take down gitu. Oke, Ya. baik. Siap. Makasih Prof. Boleh Bu Ika? Bu. Putus-putus suaranya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hafiz, Yuk. saya cuman mau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, silakan Bu. Ya. Pak Hafiz, Pak Heru, saya cuma mau tanya aja. Berarti kalau dalam satu mata kuliah UTS-nya 0%, boleh ya? Pak Hafiz, silakan dijawab. Gimana Bu Ika? UTS-nya 0%. Ya. Kalau dalam posisi mata kuliahnya itu project based learning, Pak Hafiz, UTS-nya 0% boleh ya? Oke. Bu, ini khawatir terkait dengan honorarium ya Bu, gitu ya. Ini mau ada Bu Erna, boleh dijawab Bu? Boleh. Iya. Jangan 0%. Iya. Oke. Jangan 0%. Oke, Tetap Bu. harus ada asesmen UTS dan UAS-nya ya, meskipun project. Kalau projectnya isinya presentasi itu diwaskan, Bu? Iya. Ya, tapi tetap harus ada karena kita harus pelaporan PDDikti-nya harus ada komponen itu. UAS. UTS, UAS. Oh, karena PDDikti, requirement PDDikti. Jadi PDDikti nggak melihat sifat dari mata kuliah ya, Bu Erna? Ya, tetap harus ada. Gimana caranya? Apakah konsepnya itu dimasukkan, konsep proyeknya itu menjadi bagian dari UTS, terus proyek akhirnya itu jadi bagian dari UAS. Monggo diatur dosennya. Yang penting komponennya terpenuhi. Berarti tetap harus ada komposisi bobot di situ ya? Iya. Berarti 5% pun nggak apa-apa? 10% pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa, asal logis bisa dijelaskan. Ya, nanti pada saat akreditasi pun bisa dijelaskan dengan baik. Boleh. Silakan. Oke. Ya, itu satu. Yang kedua, Pak Hafiz, Pak Heru, Bu Erna mungkin. Ini saya mau tanya. Jadi dalam satu CPMK ada 2 CPL itu memungkinkan? Gimana Bu? Satu CPMK itu menggendong 2 CPL. Memungkinkan ya, Pak Heru?
Memungkinkan asal nanti untuk asesmennya juga jelas karena dia Sebentar Pak, saya urutin. Ya, oke. Berarti CPMK 1, CPMK 2, katakanlah begitu ya. CPMK 1 itu terdiri dari 2 CPL, ya kan? Kemudian ada sub CPMK. Jadi saya mendesainnya itu dia terpisah. Di CPMK 1 itu ada CPL 1, misalkan dia ada 3 sub CPMK. CPL 1 itu ada di sub CPMK 1.1.2, kemudian CPL 2-nya itu digendong sama sub CPMK 3. Bisa begitu ya Pak Heru ya? sebentar Bu Ika, kita langsung bawa aja definisi yang sudah disebutkan di KPT. Di KPT disebutkan bahwa CPMK itu merupakan capaian pembelajaran yang sebenarnya adalah dari CPL yang telah menjelma. Artinya kalau dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Ika, mungkin baiknya gitu ya, CPMK-nya didesain itu sesuai dengan CPL yang ada. Misalkan CPL-nya satu ingin diubah menjadi 2 CPMK itu masih oke. Tapi ketika 2 CPMK untuk mewakili satu CPL itu Dua kayaknya CPL. berat. Oke, Hmm. soalnya di contoh RPS-nya, Pak, di sini disebutkan bahwa misalkan ya, saya lihat dari Ini namanya, yang contohnya template, jangan di template. apa? Yang di template bukan Bu. Iya, yang di template. Nah, itu Ya, yang yang di saya template. bingung. Ini masih sebelumnya. Kita waktu itu belum pernah membuat CPMK dan membuat CPL. Oh, Ini yang iya, sebelum. soalnya saya bingung. Soalnya di sini sub CPMK-nya itu mampu melakukan sesuatu dengan komunikasi atau dengan gitu kan. Itu Ya, kan 2 CPL yang berbeda gitu. Makanya saya benar. bingung. Ini ada 2 kompetensi yang berbeda. Satunya menguasai karena pengetahuan, bagiannya Ya, menerapkan ya. keterampilan dia. Iya, Bu, benar. Iya Nah, ini kan, belum template-nya ya. gitu. Nah, itu apakah saya bisa gimana maksudnya ya? Jangan Bu, baiknya Bu, karena nanti ketika itu dilakukan ya nanti Oh, pengaturannya jadi bias. Kita nggak oke. tahu berapa Berarti persentase intinya kalau dari tim itu CPL-nya satu diejawantakan ke dalam CPMK sendiri gitu ya. ya benar Bu. Jadi nggak bisa gendong 2 CPL ya dalam satu Benar, CPMK ya. benar Bu. Oh ya udah berarti ini saya maksudnya 2 CPL bisa saya pisah jadi sub CPMK dan saya letakin di CPMK yang berbeda gitu Betul. kan, boleh kan? Boleh Bu. Oh ya udah oke. Ya. Ya Oke, sudah itu aja. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Makasih. yuk. Lain hal Bapak Ibu yang masih bingung, ada lagi kah? Tadi Pak Lukman ya? Pak Lukman mau tanya Pak? Enggak. Oke, Pak Habib, Oh ya ya ya, jangan Pak. yang pertama ya, terkait dengan pembobotan masalah UTS, UAS. Artinya ada ambang batas nggak, biar kita menyeragamkan nih, maksimal bobot UTS berapa, artinya biar misalkan dari 20 sampai 30% atau ada ketentuan nggak, UAS dari 40 sampai dengan berapa persen. Apakah kita ingin nanti biar kurikulum kita ini juga, karena nanti kalau saya nggak tahu di sistem ini nanti akan bervariasi pembuatannya ini yang namanya memastikan standar kita, sehingga kalau misalnya ada ketentuan oke maksimal untuk UTS 30%, UAS maksimal misalkan 40% atau 50% tergantung. Nah, ya, jadi mohon arahannya terkait mata kita kan ada yang berbeda. Nih, kalau misalnya kayak custom project mungkin akan seperti hampir semua praktek full project dan sebagainya. Ya mohon arahannya Pak Hafid itu yang pertama. Oke. Itu deh. Bu Arek, boleh ada kebijakan atau apa? Iya, untuk kepentingan IKU memang tugas itu harus di atas 50%. Nah, saya kira sebenarnya di kurikulum kita yang lama itu malah lebih tinggi ya. Di kurikulum kita yang tahun 21 itu rata-rata tugas itu sudah 60-70%. Nah, Bapak Ibu monggo karena kemarin itu 70% kan berarti tidak ada UTS. Nah, sekarang dengan adanya UTS,
saya kira mungkin 60% atau 65% itu mayoritas ada di tugas karena kita ingin ingin lebih banyak tugasnya gitu ya. Nah, tapi arahan tertulis memang belum ada Bapak Ibu. Arahan tertulis belum ada karena saya kira perlu setiap bidang ilmu untuk menelaah sendiri-sendiri ya, karena ke bidang ilmuwannya masing-masing kan ini. Jadi saya kira monggo Bapak Ibu Kaprodi mungkin searah bidang ilmunya, mungkin yang sama-sama bidang ilmunya bisa berdiskusi mau bagaimana. Kalau dari sistem sepertinya tidak ada kendala sih ya. Mas Hafiz, Pak Heru kayaknya tidak ada kendala kalau ada banyak variasi tidak masalah. Setahu saya ya sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada kendala untuk variasi, jadi silakan ditentukan kalau lebih baik tugasnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kalau di akuntansi itu tahun kurikulum 2021 itu 70% sudah tugas. Ya, jadi kalau sekarang Eh, ada apa? Ada UTS yang mungkin dikurangi sedikit gitu kan jadi 65 atau 60 gitu tugasnya itu saya kira Hmm. silahkan atau tetap 70 juga boleh silahkan. Hmm. Pak Lukman? Tapi itu untuk yang collaborative learning kan? Iya, Ya. iya, Kalau yang Bu basic Erna science gitu enggak? boleh iya, ini. iya. Alangkah baiknya maaf Bu, dibuat suatu ketentuan Bu, biar kita juga punya dasar. Nanti biasa dari dosen kan agak mengkritisi gitu, sehingga jadi patokannya dengan dasar itu artinya tugas misalkan maksimal 60% dan sebagainya, itu akan jadi acuan kita Bu ke depannya. Iya, Dan ini ya akan boleh. menguatkan Bu dengan adanya ketetapan yang ditetapkan oleh pimpinan ataupun daripada rektorat. Itu Bu. Iya boleh. Iya, Boleh jadi nanti enak Bu, kita karena ini buatkan. terus terang nanti akan berbeda persepsi beragam dari semua dosen kita, masing-masing banyak kepala ya Bu ya. Jadi sehingga nanti kita Iya, prodi iya. punya patokan, oke ikutin yang sudah ditetapkan oleh pimpinan ataupun daripada rektorat. Baik. Nanti Karena mungkin emang berarti saya perlu masukan juga nih dari berbagai bidang ya, ilmu ya. ya karena Rata-rata di bidang ilmunya masing-masing bagaimana gitu ya. ya gitu Bu. Iya. Ini sangat penting, ini masalahnya nanti akan ke arahnya masalah penilaian kita nih. Iya. Baik, baik. Baik Pak Lukman, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Lain hal Bapak Ibu. Sedikit Bu Warek mungkin mau konfirmasi yang kemarin pembicaraan itu untuk prelim mungkin Ya, perlu Pak Ibu. ada semacam info resmi ya. Iya, Jadi supaya kita karena ini juga saya baru aja japrian dengan Kaprodi S3 Manajemen supaya nanti iya. kita seragam bertiga. Jadi mungkin perlu ada kebijakan langsung dari universitas terkait soal prelim tadi Bu. Terima kasih. Iya. Jadi prelim prelim itu bobotnya tetap 0 SKS aja ya, Prof. Jadi kita keluarkan saja ya dari kurikulum ya. Ya, tapi kegiatan Karena tetap uh-uh. ada apa anggarannya, terus ada kegiatannya, tapi tidak ada bobot SKS, jadi tidak ada penilaian, cuma untuk mengukur kemampuan mahasiswa untuk lanjut ke berikutnya gitu, kegiatan Iya, berikutnya. iya. Iya, silakan. Ya, Prof, nanti kita buatkan memo ya. Iya, oke, Iya, baik. Makasih. baik. Makasih, Oke. Prof. Izin Bu Warek, boleh? Siapa? Ya, Bahari lagi. Bu Mas Hafiz, boleh? Boleh, Ya, Bu silakan. Warek, Iya, misalnya Bu. Mas Hafiz, Bu Warek. Misalnya nih di akuntansi S1, misal, kami langsung tentukan saja tugasnya 70%, UTS-nya 15, UAS 15 itu boleh apa tidak, Bu Warek, supaya seragam. Nah, itu aja. Biar nggak liar-liar gitu. Boleh. Saya minta pendapat Pak Heru dulu nih tentang tadi. Kayaknya ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa sebanyak ini ya. Tugasnya. Oke. Boleh, Pak Heru? Gimana tadi? Saya mengacu ke OBE yang kemarin aja. Kemarin Ya. kan memang tugasnya 70 kan, UASnya Iya, 30. Nah, sekarang iya, sisanya itu ujian 15-15. Nah, boleh apa tidak gitu. iya. Kita SOS. Jadi Pak Heru mungkin sebagai informasi di akuntansi itu semua mata kuliah ya Bu Heri ya. Semua mata kuliah itu semua mata kuliah disamakan. semua mata kuliah itu 70% tugas, yang UASnya 30% kemarin.
Jadi tidak melihat apakah itu kolaborasi atau tidak gitu. Hmm. Nah, saya sekalian nih minta minta masukan mungkin Ya, dari teman-teman tim kurikulum kalau ada di sini yang punya punya insight. Pak Heru dulu, monggo Pak Heru. tadi di awal saya sampaikan fleksibilitas ini milik dosen. Mm-mm. Kalau fleksibilitas ini juga dimiliki oleh kelompok gitu, kelompok dosen yang disebutkan tadi prodinya, ya ya diperbolehkan juga Ya, gitu, karena udah di dalam kesepakatan kan artinya semua dosen menyepakati bahwa akan seperti itu, artinya kan gitu ya. Tapi kita nggak bisa menjamin ketika nanti di belakang seperti apa. Seharusnya dosen ini pengennya misalkan untuk tugasnya cuma 20% aja, UTS dan UASnya baru yang akan di benar-benar apa namanya melihat bobot yang lebih gede misalkan. Nah, itu artinya hmm. kan yang penyeragaman ini akan sedikit apa apa istilahnya tidak mewakili itu gitu maksudnya. Tapi Mm-mm. kalau memang Boleh, disepakati di awal semua dosen menyepakati itu ya fine-fine aja. Mm-mm. Mana Yang aja. jelas nanti Ya. ketika di set di sininya itu dapat dipertanggungjawabkan di bagian ininya. Tadi kan disebutkan ada yang ada 9, ada yang 11, terus ada yang semua 14-nya ada gitu ya. Nah, itu yang Mm-mm. perlu diperhatikan. Dan dan lebih lagi yang perlu kita perhatikan adalah bagian CPL yang dibebankan ke mata kuliah tersebut. Artinya kalau misalkan 70 nanti yakin tidak bertabrakan dengan CPL yang lain. Itu. Misalkan bagian ini diukur di UTS ternyata udah apa namanya dikit dong UTS-nya, tugasnya begitu banyak dari sini terus ke sini. 2 CPL diukur melalui tugas. Apa nggak tidak nantinya ribet itu? Kan Mm-mm. lain untuk menambahkan CPL Pak jadinya. Heru. Ya, Ya oke. Pak Aris. Pak Aris, Pak silakan. Haris, boleh Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Warek, Pak Heru, dan Mm. Pak Hafiz ya. Mhm. Ya, terkait dengan tugas mungkin izin sedikit memberikan tambahan ya, Bapak Ibu ya. Nah, terkait bagaimana kita menentukan jenis asesmen ya. Jadi kalau asesmen itu kan bergantung kepada karakteristik mata kuliah dulu gitu kan. Hitung-hitungan nanti ya mungkin nanti akan kita sesuaikan atau mungkin hitung-hitungan dulu kita masukkan juga boleh. Nah, khawatirnya gini, kalau misalkan eh, mungkin dari Bu Hari tadi kalau misalkan dipukul 70% kemudian ujiannya 30%, seperti apa? Nah, kalau menurut saya dilihat dulu mungkin ininya apa namanya karakteristik mata kuliahnya. Kalau memang apa namanya bisa diukur dengan tugas yang besar kemudian ujiannya kecil, eh, itu mungkin kalau saya sih memang tergantung apa jenis karakter mata kuliah, apalagi mata kuliah yang tadi dari arsitek itu seharusnya memang ujiannya itu memang nggak ada begitu kan. Tapi karena kepentingan pedagogik harus ada UTS, UAS, jadi kita lihat nanti gini, kalau misalkan kita lihat CPMK, sub CPMK-nya, kita kembalikan lagi kepada kedalaman luasan atau kedalaman dulu deh. Misalkan sub CPMK-nya itu ada C4 misalkan ya. Jadi C4 diharapkan sampai analisis itu kita masukkan di tugas. Kemudian kalau untuk mengukur ujian saja mungkin C2 udah cukup begitu kan. Jadi maksud dari double assessment atau diuji 2 kali, ya mungkin untuk level kerumitan yang kerumitan yang lebih rendah, misalkan C2 itu itu masuk di ujian saja UTS atau UAS begitu. Mm. Nah, kita kembali lagi kepada apakah boleh dipukul rata? Ya, saya bilang itu tergantung karakteristik mata kuliah. Kalau mata kuliahnya lebih kepada apa, project base itu memang bobot Mungkin. tugas harusnya lebih besar. Ya. Kemudian kalau mata kuliah yang lebih ke hitung-hitungan itu Hmm. mungkin lebih ke UAS kalau salah ya. Jadi kan mereka menghitung-hitung mungkin menerapkan C3 gitu kan. Tapi kalau mungkin yang lebih ke teori Mm-mm. nanti kan kalau kita ujikan di 2 jam UTS UAS, kita berharap sampai analisis waktu 2 jam itu malah cukup gitu kan. Hmm. Itu sih kalau saya. Terima kasih. Mm. Ya, oke. Berarti kurang lebih kita simpulinnya kita Jangan. bagi menjadi beberapa jenis Hmm. beberapa jenis mata kuliah dulu gitu ya. Jadi yang teori, kemudian yang unsur prakteknya banyak atau yang unsur kasusnya banyak gitu ya, yang proyek, yang kasus, yang teori sehingga nanti kita bisa bagi mana yang bisa
70-30, mana yang mungkin 50-50, atau mana yang eh, bentuknya mungkin 60-40 atau 65 apa 35 gitu. Gitu mungkin Bu Hari. Ya, mungkin mungkin bisa nggak seperti ini. Misal ya di akuntansi mata kuliah inti ya, mata kuliah inti itu diatur 70 tadi dengan 30 itu disebar ke dua ujian. Terus mata kuliah yang bukan inti baru seperti itu boleh nggak? Jadi artinya tetap ditentukan karena kalau diserahkan sendiri ke dosen kan ya kita semua tahu lah karakter dosen seperti apa masing-masing berbeda dan beragam. Itu nanti ada yang sembarangan dia gitu, malah puyang sendiri akhirnya seenaknya sendiri ya. Kalau kami di akuntansi, misalnya sebenarnya semua mata kuliah itu bisa dibuat tugas 70%. Ya, jadi dosennya harus mengatur bahwa you mempunyai tugas tuh tugasnya besar di proses misalnya ada bisnis kan kita ada mata kuliah bisnis dan manajemen. Ya, bukan hanya sekedar konsep dan teori. Jadi dosennya bisa memberikan tugas, coba kamu bisa membuat bisnis plan seperti apa. Nah, itu kan bisa tugas yang besar. Ya, karena kalau ujian itu waktunya hanya 2 jam. Ya, dan itu nggak bisa kalau di akuntansi itu 2 jam itu dengan bisa dinilai dengan baik itu susah. Apalagi kalau misalnya nyontek nggak ketahuan, kodarullah, jadi uasnya bisa bagus. Itu jadi nggak fair. Tapi ini kalau proses, ini dari pengamatan saya sendiri ya, selama dia prosesnya itu baik, ngerti dan paham, itu ujian itu bisa pasti semua. Apalagi akuntansi kan kelihatan banget gitu, ya. Jadi kalau saya pengennya kami di Prodi ini, kami kan lagi kumpul semua nih di Prodi ya. Seperti itu tetap ditentukan oleh Prodi supaya dosen Ya, itu terarah gitu. Itu mungkin Mas Hafiz, Bu oke. Warek, Mas Heru, Ya, makasih. Ya, baik Bu Hari. ya Bu. Ya, karena Kak Prodi Bu Hari sudah bisa mempertanggungjawabkan ya, jadi go ahead jalan aja Bu gitu ya. Silakan. Ya. Kita aman. Oke, terima Oke, kasih. siap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, Bu Ika boleh Bu nambah lagi. Bu, rasain nggak? Enggak ya. Enggak tuh Ibu, kayaknya resen tadi tuh tadi. belum diturunkan. Ya, Kayaknya loh. oke. Bapak Ibu ada yang lain? Sebelum masuk ke satu lagi. Udah ya? Pak Heru Hafiz, boleh? Hafiz. Iya. Pak Haris silakan Pak. Haris, Kalau tugas saya sampai 80% boleh nggak? Nanti UTS 10, UAS 10. Tadi Bu Hmm. Erna bilang yang penting ada pembobotannya di UTS dan UAS. Mm-mm. Ya, kalau Terlalu saya kan, kecil nggak? Terlalu kecil nggak sih? ya kalau saya kan project based Bu ya. Jadi kalau project based itu kan Iya. harusnya bobot nanti tugas. Kalau mata kuliah saya itu harusnya bagaimana membuat project secara berkelompok. Tadi yang menurut saya Mm-mm. lebih penekannya ke sono gitu. Nanti kalau Mm-mm. ujiannya menganalisis dari project, ya tadi Bu Hari juga bilang dengan 2 jam Mm-mm. apakah cukup gitu kan? Ya saya mungkin Mm-mm. memberi soalnya levelnya sampai C2, mungkin C3 saja gitu. Mm-mm. boleh Ya nggak itu Pak apa-apa. Haris. Nggak Ya, apa-apa. oke, siap. Ya. Ya, Ya. oke. Oke, Pak Heru ada lagi Pak? Cukup sih. Cukup ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang tadi Pak Heru sampaikan yang sebelah kanan ini boleh ya yang 999 itu nanti dipindahin ke RPS yang paling kanan juga. Terus nanti yang bawahnya ini yang warna biru kolomnya yang panjang tugas UTS UAS juga dipindahin ke RPS. Jadi yang dipindahin cross-crossnya saja karena di template-nya juga sudah ada, tinggal nanti sama angka-angkanya juga. Nah, ini tadi yang angka-angka yang ini nih yang kolom sebelah kiri, tabel sebelah kiri yang memang nanti udah ditentukan gitu ya dari prodi dan juga dengan kesepakatan dosen-dosen lainnya untuk dimasukkan ke dalam sistem gitu. Boleh Pak Heru stop sharing? Saya coba sedikit Bapak Ibu sebelum diakhirin. Saya coba mau share terkait dengan mata kuliah MKCU dan juga MKWK. Jadi kemarin kebetulan kita di hari Jumat sudah rapat dengan tim MKCU dan MKWK untuk pembuatan RPS dan juga pembobotan SKS. Ya, ini saya sudah coba, sorry. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan Excel-nya sudah saya share ke tim MKCU dan MKWK. Cuman yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini biar nggak bingung gitu ya. Ini CPL-nya kan masing-masing prodi tuh
harusnya seragam CPL 1 semuanya itu udah seragam, seragam gitu ya nilainya. Tetapi yang tadi Bu Primi sampaikan, di sini kita coba tambahkan ada CPL N1 dan CPL N2. Di mana CPL N1 itu bunyinya pembelajaran sepanjang hayat. Saya yakin di program diploma sama sarjana pasti punya CPL ini gitu ya. Terus nanti sama CPLN2 itu terkait dengan kemampuan berkomunikasi. Jadi ada dua tambahan, cuman di MKWK dan MKCU nanti di RPS-nya bunyinya cuma sepanjang hayat sama komunikasi aja. Nanti silakan ketika sudah dapat RPS-nya dikirimkan ke Prodi, nanti Prodi yang ganti sesuai dengan CPL di mana. Artinya, misalkan CPL sepanjang hayat, pembelajaran sepanjang hayat itu di Prodi mesin itu adanya di CPL 10, monggo nggak apa-apa. Nanti ditulis aja semuanya CPL 10 pembelajaran bla 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 gitu. Jadi dideskripsikan dengan Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan prodinya. Begitupun juga yang kemampuan berkomunikasi. Itu juga sama, ini kita namakan CPLN 2, nanti di prodi misalkan adanya CPL 9. Nggak apa-apa juga nanti ditulis langsung. Ini untuk memudahkan saja, tapi dipastikan hanya ada 3 CPL ini untuk mata kuliah MKCU dan MKWK. Nah, berikutnya masuk ke BK. BK juga sama, satu CPL diturunkan satu BK saja gitu ya, agar tidak terjadi keriuhan gitu ya. Karena nanti MKCU sama MKWK bikinnya hanya satu, masing-masing CPL hanya satu BK gitu ya. Ini juga kurang lebih saya buat segeneral mungkin gitu ya. Sehingga nanti di prodi yang bisa menyesuaikan. Yang penting bunyinya adalah ini. Nah, nanti di kategori ini ada MKWK itu sudah disampaikan juga dan juga MKCU juga ada 4 mata kuliah ini. Nah, berikutnya ini juga template-templatenya ini untuk pemappingan mata kuliah dengan CPL gitu ya. CPL versus mata kuliah ini untuk mata kuliah agama yang MKWK tadi, sorry, Pancasila Kewarganegaraan gitu ya. Itu ada di CPL 1 dan CPL sepanjang hayat gitu ya. CPL 1 Bapak Ibu udah seragam semua, tinggal cari CPL sepanjang hayat adanya di CPL berapa gitu ya. Lalu bahasa Indonesia sama etik mercubuana itu juga CPL 1 dan CPL sepanjang hayat. Lalu yang bahasa Indonesia, kewirausahaan lanjutan, dan bahasa Inggris itu adanya CPL sepanjang hayat dan CPL kemampuan berkomunikasi gitu ya. Jadi ini udah dimappingkan biar nanti Bapak Ibu tinggal dicari CPL mana yang berhubungan dengan sepanjang hayat dan juga komunikasi gitu ya. Kalau memang nanti dijadiin satu gimana? Berarti nanti jadi sama gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini udah masing-masing per mata kuliah. Nanti ini adalah dosen-dosen koordinator MKCU dan MKWK yang akan mengerjakan ini gitu ya. Karena mereka kemarin sudah dibahas juga, sudah dikasih tahu cara pengisiannya. Nanti rekap, sorry, ini nanti bobot SKS ini juga nanti jam-jamnya juga sudah dibuat sama dosen MKCU dan MKWK. Sehingga nanti Bapak Ibu pembobotan ini berarti nanti kan ini saya buat nggak per semester Bapak Ibu karena setiap prodi semesternya beda-beda. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal copy nilai-nilai yang ada, misalkan agama Islam itu nilainya berapa, CPL 1 dan CPL berikutnya itu berapa, bahasa Inggris berapa bobotnya. Ini tinggal dipindahkan saja kode angka-angka ininya. Sehingga ini memudahkan di MKCU-nya juga, gitu. Jadi nggak ada 2 Excel untuk MKCU dan MKWK, hanya satu Excel ini aja di 1A 1B dijadiin satu. Sehingga nanti muncullah ini dan juga nanti Bapak Ibu tinggal pindahkan angka-angka yang sudah didapatkan. Nanti kalau sudah selesai semua, akan disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya itu terkait dengan MKCU dan MKWK. Ini ada mata kuliah MKDP ya. Sepertinya kemarin sudah sempat diskusi kalau mata kuliah MKDP ini di luar prodi itu tetap kita akan adakan. Nanti juga sama ini dari tim kami yang akan membuat RPS dan sama pemappingan tadinya gitu ya. Ada 10 mata kuliah dan nantinya ini akan dijadikan sebagai mata kuliah seperti MKCU kodenya. Jadi nanti bisa dilihat sama semua prodi. Artinya Bapak Ibu nanti mata kuliah ini akan ditambahkan ke kurikulum Bapak Ibu masing-masing. Sehingga sama dengan kodenya dan juga jenis kategorinya kita tambahkan menjadi MKDP. Jadi nanti prodi yang S1 dan diploma nanti akan ada kategori tambahan terkait dengan mata kuliah ini, nanti mapping dan RPS-nya dari tim kami yang akan menyiapkan. Sama dengan seperti MKCU dan MKWK. Ini fungsinya buat apa? Buat nanti ketika ada magang berdampak atau kegiatan kampus berdampak itu, ini ketika ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang prodinya, bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang ini. Sehingga nanti ketika mau dikonversikan bisa di-request mata kuliah apa, karena nanti itu sudah ada di kurikulum masing-masing prodi. Itu sih terkait dengan MKWK, MKCU, dan MKDP.
Boleh Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, terkait dengan MKCU, MKWK, dan MKDP, saya rasa sudah cukup gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang belum sempat join, boleh nonton video ini kembali gitu ya. Nanti videonya akan di-share linknya sehingga nanti bisa apa ditonton lagi. Terus untuk pengumpulan dokumen kurikulum Bapak Ibu ya, yang untuk prodi gitu ya, ditunggu sebenarnya kita utamakan coba yang untuk yang magister dan doktor terlebih dahulu karena yang sarjana dan diploma harus menunggu tadi pembobotan dari MKCU, MKWK dan MKDP tadi. Jadi biar nanti sekalian, tapi nanti kita coba yang magister sama doktor itu dan profesi pastinya gitu ya. Itu bisa disubmit terlebih dahulu, nanti akan saya update siapa aja yang sudah submit. Tapi nanti untuk yang sarjana yang diploma yang sudah terlanjur submit nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan mata kuliah MKWK, MKCU, dan MKDP-nya tadi. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sepertinya cukup ya. Oke. Pak Hafidin, Ya, boleh, Bu berarti yang sudah submit kita submit ulang untuk menambahkan yang MKCU tadi ya? Iya, tapi nanti ya Bu ya, kalau udah dapat hasilnya dari tim MKCU. Saya kasih waktu sampai hari Jumat ini untuk mata kuliah yang MKCU dan MKWK. Gitu ya. Baik, berarti menunggu formnya dulu Iya, ya. nunggu Nah, yang formnya. tadi untuk RPS berarti kita update ulang setelah di input apa form yang seperti Pak Heru tadi ya, Pak. Iya, benar. Gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Ya, untuk yang mungkin yang mata kuliah lain ya Bu, Pak gitu ya, dari diploma, sarjana, profesi, dan magister dan juga doktor, itu juga mungkin bisa dicicil langsung karena mata kuliahnya sudah muncul tadi yang sudah disampaikan Bu Erna di SIA gitu ya, diinputkan RPS-nya ke dalam SIA gitu ya. Nah, nanti di menu itu ada dua upload, yang satu RPS, yang satu silabi. Upload kedua-duanya dengan file yang sama saja. Tapi dipastikan RPS-nya itu sudah ada angka yang tadi gitu ya. Pembobotan atau bobot nilai yang tadi. Dan jangan lupa ditandatanganin di setiap dosennya atau koordinator mata kuliahnya dan juga kaprodinya. Ya, tanggalnya dan bulannya itu di bulan Juli saja dibuat gitu ya. Juli 2025. Jadi nanti ketika setahun ke depan ya ada perubahan nanti kita update lagi tanggalnya. Sehingga RPS itu dinamis setiap tahunnya boleh diperbaiki atau diperbaharui. Gitu ya. Jadi boleh dicicil dari sekarang kalau sudah semua RPS-nya, makanya jangan terlalu untuk ngupload dulu ke SIA-nya gitu ya. Karena semua di SIA ketika nanti yang template RPS-nya sudah semua termasuk pembobotan nilainya tadi. Gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf dari kami jika ada salah-salah kata. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, boleh nanti door to door lagi, ngundang saya, Pak Heru, atau tim kurikulum yang lainnya gitu ya, untuk datang gitu ya. Tapi jangan lupa janjian dulu biar nggak tahu bulat atau dadakan. Gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Terima Bapak kasih, Guru, terima kasih Mas banyak Pak Hafiz, Bapak Hafiz. Ibu semua. Terima Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.